Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa dengan tema peran Basnas membantu masyarakat terdampak wabah COVID-19. Dan saya bergeser ke Pak Imam. Pak Imam, kalau dari pemerintah melihat dampak pandemi ini begitu masifnya untuk masyarakat Jawa Tengah. Untuk dampak ekonominya sendiri, kalau Jawa Tengah melihat datanya, seberapa banyak masyarakat yang terdampak? Jadi begini, mendasari keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 kaitan dengan penetapan bencana non-alam, kaitan dengan penyebaran virus corona ini, ditindaklanjuti oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri yang nomor 1 tahun 2020 kaitan dengan refocusing anggaran. Kemudian Pak Gubernur menyampaikan surat edaran nomor 900 tahun 2020, ini kaitan dengan biaya atau anggaran untuk belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga ini alhamdulillah untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk anggaran tahun ini untuk BTT ini 1,9 triliun, hampir 2 triliun. Ini untuk menangani jaring pengaman sosial, jaring pengaman ekonomi, dan juga untuk kesehatan. Iya, 1,9 triliun. Sudah berapa persen yang sudah didistribusikan? Ini sudah mulai proses mulai pendistribusian. Mungkin dalam bulan Mei ini sudah mulai bergerak, ada pergerakan. Kemudian nanti direncanakan akan ada penambahan lagi sekitar 2 triliunan lagi sekitar itu. Jadi untuk menangani COVID ini di Jawa Tengah, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah sangat luar biasa. Ini untuk kesehatan dan juga untuk jaring pengaman ekonomi dan juga jaring pengaman sosial. Ini di samping juga ada BPNT yang dari pemerintah pusat, kemudian ada BLT dana desa, ada BLT dari Kemensos, juga ada PKH. Ini pemerintah provinsi juga menganggarkan melalui BTT ini sekitar 4 triliun. Tapi yang sudah disiapkan 1,9 triliun. Ya. Jadi ini dananya dari APBD sendiri ini 1,9 triliun, kemudian ada tambahan lagi 2 triliun masih ditambah lagi dari kantor pusat dan dari Kemensos. Ini sejumlah itu di luar dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kalau di luar dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah 4 triliun. Iya. Nah, dari Jawa Tengah sendiri perkiraannya sekitar 4 triliunan. Ya, ini bagaimana untuk mendistribusikannya supaya tepat sasaran dan tidak double begitu, Pak? Memang kami tetap komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan juga yang basis yang paling bawah adalah di tingkat RT, biar tidak sampai satu orang mendapatkan jaminan pengaman sosial 2, artinya jangan sampai double. Jadi semuanya ada pemerataan karena yang terdampak COVID kan sangat luar biasa banyaknya. Jadi ini harapan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jangan sampai satu orang memiliki atau mendapatkan 2 bantuan yang misalkan berbeda. Misalkan dia dapat BLT dari dana desa, tetapi dia juga dapat BPNT. Ini kan jadi satu orang dapat 2, sementara orang lain yang masih membutuhkan masih cukup banyak. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus hati-hati kaitan dengan jangan sampai setelah adanya COVID ini malah jadi temuan dari pihak aparat penegak hukum. Jadi kita juga harus perlu hati-hati sekali. Ya, untuk hati-hati memastikan validitas data tersebut, dari mana sumbernya? Untuk sumber ada dari Dinas Sosial, dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Naker, Kabupaten Kota, kemudian dinas-dinas yang lain yang terkait dengan masalah COVID ini. Jadi semuanya bergerak, kemudian saling koordinasi, biar jangan sampai bantuan yang kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kena dampak ini tidak sampai double anggaran. Misalkan kayak misalkan dia sudah punya kartu kerja, kartu prakerja, mestinya kan dia sudah tidak dapat lagi untuk anggaran atau bantuan yang lainnya lagi. Demikian halnya yang sudah dapat BLT dari dana desa, mestinya tidak lagi mendapatkan BLT dari Kemensos gitu. Jadi tidak ada double anggaran dari kepada masing-masing masyarakat yang kena dampak COVID. Baik, Pak Imam, ini bantuan yang akan diberikan untuk masyarakat ini jenisnya apa saja, Pak Imam? Ada yang bentuknya tunai, ada yang bentuknya sembako. Jadi ada juga yang bentuknya kayak pelatihan untuk kaitan dengan yang masyarakat yang kena dampak pemutusan hubungan kerja, itu yang memiliki kartu prakerja, itu juga ada bentuk pelatihan-pelatihan juga ada. Ada yang juga untuk sembako, sembako itu yang jadi tergantung masyarakat nanti yang menerimanya apa, misalkan BPNT, bantuan pangan non tunai, itu kan berarti otomatis bentuknya non tunai. Tapi kalau BLT, bantuan langsung tunai, berarti dia mendapatkan uang. Apa yang membedakan ini masyarakat ini akan menerima bantuan non tunai atau tunai? Apa yang membedakan? Jadi untuk BLT, bantuan langsung tunai, mungkin untuk masyarakat yang
rentan, Okay. itu harus tetap harus kita bantu karena memang sangat membutuhkan. Kemudian juga misalkan masyarakat yang janda-janda miskin, kemudian disabilitas dan juga itu bisa dibantu lewat BLT. Nah, untuk yang datanya memang untuk BLT dan untuk sembako memang semuanya ada di dinas-dinas di Provinsi Jawa Tengah. Ya. Untuk penyalurannya sendiri sejauh ini sudah berjalan, Pak Imam? Sudah mulai bergerak. Sudah mulai bergerak. Ya. Dan itu merata di kabupaten kota seluruh Jawa Tengah. Iya, seluruh Jawa Tengah. Ya. Nah, ini terkait physical distancing. Ini pastinya tidak bisa sembarangan untuk memberikan sembako, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Bagaimana cara penyalurannya? Untuk penyaluran sembako diatur sedemikian rupa di tingkat desa itu ya. Biasanya diserahkan kepada desa, itu harus memenuhi protokol kesehatan. Kalau yang BLT, ada yang BLT bentuknya bantuan langsung tunai diserahkan, ada juga yang melalui transfer. Kalau melalui transfer berarti dia tidak bertemu dengan masyarakat, dia mungkin langsung ke bank atau ke ATM bisa langsung gesek, kemudian keluar uang. Nah, kalau seandainya yang BLT ini yang misalkan yang langsung diberikan, misalkan yang BLT dana desa itu kan diberikan secara langsung kepada masyarakat. Ini harus betul-betul dijaga betul kaitan dengan protokol kesehatan. Jarak antar masyarakat yang akan menerima itu jaraknya minimal 1,5 meter, kemudian masuk ke ruangannya harus pakai cuci tangan dan sebagainya, harus pakai masker. Ini harus benar-benar harus dipatuhi oleh mereka. Dan sejauh dan ini alhamdulillah sudah untuk BLT di tingkat desa sudah dilakukan untuk memenuhi kriteria protokol kesehatan. Baik, jadi sejauh ini sudah berjalan dengan tertib sesuai dengan protokol kesehatan. Begitu ya. Tidak ada sesuatu yang bergejolak di Kabupaten Kota Jawa Tengah ini, aman-aman saja, Pak? Iya, bergejolaknya mungkin agak sedikit yang kaitan dengan masyarakat yang terdampak tetapi belum mendapatkan. Sebenarnya Pak Gubernur ini punya program sangat luar biasa. Programnya namanya program Joko Tonggo. Joko Tonggo ini kan sebenarnya manifestasi penafsiran dari hadisnya Rasulullah ya. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jari. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetangganya. Nah, ini Joko Tonggo ini inisiatifnya Pak Gubernur sangat luar biasa. Jadi masyarakat ketika masyarakat tidak mendapatkan bantuan dari manapun, ini Joko Tonggo, Satgas Joko Tonggo ini yang punya tanggung jawab persis. Karena apa? Dia punya data yang sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat mana, yang sudah dapat dari kabupaten mana, yang dapat provinsi mana. Yang belum, ini lewat Joko Tonggo. Jadi karena ini peran dari RT RW setempat begitu? Ya, Joko Tonggo ini adalah kayak semacam organisasi yang sifatnya tidak permanen, yang digunakan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan masyarakat baik sosial, ekonomi, kemudian kesehatan dan juga hiburan. Itu di sana bisa saling berinteraksi. Di mana masyarakat nanti di Joko Tonggo ini tahu persis jumlah masyarakat yang sakit berapa, yang dirawat berapa, kemudian yang masih OTG berapa, yang ODP berapa. Ini ada catatan-catatannya. Termasuk di dalamnya itu. Masyarakat ini sudah punya yang dapat bantuan mana saja, yang belum mana saja, yang harus kita secepatnya diberi bantuan mana saja. Ini ada catatan di Joko Tonggo ini. Karena Joko Tonggo ini menyelesaikan permasalahan yang tidak diselesaikan secara formal. Kata Pak Gubernur ya gitu. Baik. Ya. Untuk sinerginya dengan Basnas sendiri seperti apa, Pak Imam? Ya, untuk alhamdulillah Basnas sendiri sangat luar biasa membantu pemerintah provinsi. Kemarin alhamdulillah sudah didistribusikan bantuan dari Basnas dari mulai beras, kemudian APD dan sebagainya untuk masyarakat terdampak. Ini sudah sangat luar biasa. Saya matur nuwun sekali kepada Pak Kiai Daroji yang telah memberikan ikut berpartisipasi dalam jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID itu sendiri. Alhamdulillah juga di samping Basnas ada perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Tengah ikut tergerak hatinya. Makanya saya setuju sekali tadi tausiah yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, mumpung dalam suasana Ramadan, orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakatnya untuk diawalkan pengeluarannya. Bahkan sebelum 1 haul atau belum 1 tahun tadi disampaikan, silahkan dikeluarkan zakatnya karena ini masyarakat saat ini sangat membutuhkan. Apalagi yang sudah 1 tahun itu harus betul-betul dihitung
dihitung zakatnya, dihitung hartanya, kemudian dikeluarkan 2,5% dari harta yang telah dimiliki. Dan bisa disalurkan lebih awal begitu ya? Iya. Bisa disalurkan lewat Basnas, alhamdulillah, karena Basnas ini kan sudah teratur betul administrasinya. Siapa yang punya hak untuk menerima zakat dan sebagainya kan sudah teratur di sana. Baik, Kiai Daruji, bagaimana untuk penyaluran Basnas sendiri supaya nanti penerimanya ini benar-benar tepat sasaran, tidak sudah menerima bantuan dari pemerintah, tetap menerima bantuan juga dari Basnas. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ulama Menyapa.